Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Ghafur SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, semoga senantiasa dirahmati, dilindungi, dan dinaungi Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Amalia Hasanah. Saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, dengan akhiran NIM 16. Di video ini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu tentang peserta didik menurut Mufassir Al-Quran. Dalam materi ini akan ada 3 ayat surat yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu yang pertama surat At-Tahrim ayat 6, yang kedua surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, dan yang ketiga surat Nuh ayat 1 sampai 4. Maka dari itu saya akan memulai penjelasan dari surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam penafsiran Ibnu Katsir, di ayat ini terdapat kata ku anfusikum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam statement ini, Mujahid mengatakan untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan berpesan juga kepada keluarga kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah juga. Maka bisa kita lihat bahwa untuk menjaga atau melindungi atau memelihara kita terhindar dari siksa api neraka adalah dengan cara menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Sehingga itu yang pertama, berarti senantiasa bertakwa kepada Allah. Terus juga di kata selanjutnya, ini sebagai penjelasan ayat aja, bahwasannya waquduhan nasu wal hijarah, yang artinya yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sehingga batu yang dimaksud apa? Batu di sini adalah batu yang mereka jadikan sebagai sembahan, di mana didukung dalam surat Al-Anbiya ayat 98 yang artinya sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah adalah umpan neraka jahanam. Kamu pasti akan masuk ke dalamnya. Sehingga ya kita bisa mereminder diri lagi, atau ketika kita kaitkan dengan penjelasan Ibnu Katsir ini dan judul materi adalah tentang peserta didik, maka kita sebagai seorang peserta didik mempunyai kewajiban yang pertama untuk memastikan diri kita, selanjutnya memastikan keluarga kita untuk senantiasa menjadi orang bertakwa untuk sebagai bentuk pemeliharaan diri kita terhindar dari api neraka. Ya, maka nah di sini yang menariknya adalah menjaga diri kita dan keluarga kita. Dalam artian, dalam sebuah keluarga tidak tentu harus orang tua yang mempunyai atau yang berkewajiban untuk mendidik anaknya, tapi ternyata anak pun punya kewajiban untuk mengajarkan kepada orang tua kita, ya sama-sama menuju arah takwa ini gitu. Jadi pun misal seorang anak lebih memiliki pemahaman tentang Islam dibanding orang tuanya, maka seorang anak pun mempunyai hak dan mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada orang tua kita supaya sama-sama
terhindar dari siksa api neraka itu. Nah, itu dari surat At-Tahrim ayat 6. Yang selanjutnya surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan ayat beserta artinya. Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka kembalikan lagi dalam penafsiran Ibnu Katsir ini, di sini terdapat kata ashirotaka yang berasal dari kata asyiro. Yang asyiro ini artinya adalah suku yang terdekat, dan dilanjutkan dengan al-aqrabin yang artinya sama-sama dekat. Maka ayat ini tuh dimaksudkan kepada mereka yang dekat dari yang terdekat. Jadi memang orang-orang yang sedekat itu gitu. Dan yang menariknya di ayat 215-nya terdapat kata janahaka, janah yang pada umpamanya yang pada mulanya berarti sayap gitu. Di tafsir ini diilustrasikan dengan seekor burung, di mana seekor burung yang merendahkan sayapnya pada saat ia hendak mendekat dan berjumpa kepada betinanya atau melindungi anak-anaknya. Maka jika kita melihat artinya dan penjelasan ilustrasi tadi, ayat ini mendidik kita untuk seorang peserta didik itu harus mempunyai sifat atau perilaku atau akhlak, yaitu rendah hati, terus juga saling menolong, merangkul, membantu ketika saudara yang terdekat kita itu mengalami kesulitan. Dalam artian saudara seiman kita, saudara yang memiliki keimanan sama-sama kepada Allah, sehingga ya kita bisa ya seperti ilustrasi tadi, contoh seorang burung tadi gitu, menurunkan sayapnya untuk melindungi betinanya, anak-anaknya, dalam artian keluarganya, orang-orang yang terdekatnya gitu. Dan bagaimana juga didukung oleh sabda Rasulullah SAW, ya hadis Rasulullah yang pernah bersabda, barang siapa membela kehormatan saudaranya sesama muslim, maka hal itu menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi itu nilai pendidikan dari surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 untuk mengajarkan kepada kita supaya memiliki perilaku saling menolong satu sama lain ketika saudara kita mengalami kesulitan. Lanjut surat Nuh ayat 1 sampai 4. Sebelum itu saya akan membacakan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Yang berarti sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadamu azab yang pedih. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku itu Allah. Niscaya dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda seandainya kamu mengetahui. Maka kita kembalikan lagi dari tafsir Ibnu Katsir ini. Di sini terdapat kata qaumihi atau dari kata qaum. Dari kata qaum. Qaum ini dalam arti sebuah kelompok manusia yang terdapat pada suatu wilayah yang sama atau terdapat pada suku yang sama, yang itu mencakup wanita,
wanita, pria ataupun anak-anak. Dan di sini terdapat kata nadhirum mubin, pemberi peringatan. Maka pemberi peringatan ini diberikan atau ditugaskan atau diamanahkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki amanah kepada kaumnya untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Bahwa apa peringatannya? Yaitu di ayat yang ketiga, ani'budullaha, sembahlah Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya, wa'atiun, dan taatlah kepada Allah gitu. Sehingga di sini kita bisa memahami bahwa tiga hal ini menurut tabai, beliau mengatakan bahwa ini adalah tiga prinsip pokok akidah seorang muslim. Jadi berkeyakinan kita untuk menyembah Allah, untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah, itu adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik gitu. Jadi peserta didik memiliki pemahaman bahwa diri kita hidup di dunia ini adalah untuk menyembah Allah, untuk bertakwa kepada Allah, dan juga taat kepada Allah. Berarti menyembah, kita memastikan bahwa kita adalah seorang hamba, bahwa kita perintahkan untuk beribadah, dan wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah berarti mengikuti segala perintah dan larangannya, dan juga wa'atiun, dan taat kepada Allah, dan berarti mengikuti apa yang Allah perintahkan yang berada di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini menjadi pegangan bagi kita semua untuk menuntun kita menuju surganya Allah. Yang seperti tadi, menjadikan Al-Quran ini sebagai pelindung kita dari siksa api neraka, dan ini Al-Quran menjadi penuntun atau pemberi yang menuntun diri kita menjadi muslimah yang baik dan benar gitu. Maka cukup kita sebagai seorang peserta didik harus memahami, kita harus belajar dengan penafsiran Al-Quran ini, karena di dalamnya sungguh banyak hal-hal yang perlu kita ketahui untuk menjadi langkah hidup kita gitu. Ya segitu, cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait isi kandungan dari ketiga tadi, tentang surat At-Tahrim, Asy-Syu'ara, dan Nuh tadi. Semoga kita bisa mengambil nilai-nilai pendidikan di dalamnya dan menjadi seorang peserta didik yang benar, yang senantiasa menjalankan dan sesuai dengan arahan yang ada di dalam Al-Quran gitu. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.